Salam sahabat Toto, kita akan fun reading untuk 5 zodiak dan 5 sio yang bakal dapat rezeki nomplok di bulan September. Kita langsung ke TKP ya. Zodiak pertama dulu yang akan dapat rezeki nomplok di bulan September. Zodiak yang pertama dia adalah Aquarius. Selamat ya para Aquarius, akan dapat rezeki nomplok di bulan September. Aquarius adalah zodiak yang tenang. Namanya aja yang aqua ya, tapi dia adalah zodiak elemen angin. Zodiak elemen udara yang ketiga setelah Gemini dan Libra. Dia adalah elemen udara yang paling solid, paling tenang, paling gak bimbang. Walaupun masih ada ya kebimbangan dan keraguan-raguan, terutama dalam hal percintaan, selalu bingung. Dia suka nggak ya, dia kira-kira mau nggak ya, terus aku kira-kira nanti bakal cocok nggak ya, selalu bergelayut di dalam pertanyaan-pertanyaannya ya, di dalam pikirannya ya. Intinya dalam mengambil keputusan dia selalu ingin ada pendapat orang lain. Itu adalah Aquarius. Tapi hal-hal yang positif seperti filosofi kehidupannya yang kuat, kemudian keinginan yang benar-benar nggak bisa dirubah, pandangan tinggi atau target yang tinggi, memang hampir sama rata-rata seperti zodiak elemen angin yang lainnya ya, seperti Gemini, Libra. Itu selalu pengen sesuatu yang lebih meningkat, lebih baik, lebih tinggi, lebih kaya. Kalau punya pasangan ya harus lebih ganteng, lebih cantik kayak gitu ya. Tapi dia sudah zodiak yang lembut, suka mengalah. Itu adalah Aquarius. Kita lanjutkan ke zodiak yang berikutnya, yang akan dapat rezeki nomplok di bulan September adalah Gemini. Nih elemen udara lagi ya. Gemini sering dianggap memang pelin-pelan karena dia moody, susah mengambil keputusan. Tetapi walaupun begitu, kalau dia udah mengambil keputusan nggak bisa dirubah, apapun dia terjang ya. Sebagai zodiak yang berkemampuan belajar cukup tinggi, pokoknya ingin tahu, keingin tahuannya tinggi. Mbak, keingin tahuan aja belibet yang ngomong. Gitulah ya kalau faktor U ya. Apa? Uang. Tanggal tua nih, tahu nggak? Bukan umur ya. Itu adalah Gemini. Sosok yang mandiri, terutama Gemini cewek, kemandiriannya di atas rata-rata daripada zodiak lainnya gitu ya. Tapi ada kelebihan dan kekurangan. Dengan kemandiriannya, Gemini sering susah diajak komitmen ya. Karena dia menganggap aku udah bisa happy kok dengan hidup sendiri kayak gitu ya. Kita lanjutkan. Kalau ingin tahu tentang zodiak-zodiak, klik aja ya di tahun 2022. Kalau enggak, saya udah pernah di 2021 ya. Kayaknya pernah membuat Gemini elemen apa gitu ya. Terus apa namanya? Zodiak 12 zodiak ya, beserta elemennya saya udah pernah buat, mungkin bisa dilihat di sana. Kita lanjutkan di zodiak yang berikutnya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Loh kan cepet-cepet semua ya sekarang nih ya. Sekarang zodiak menyalip sio ya. Sionya lambat-lambat keluarnya sekarang ya. Ini yang cepet-cepet zodiaknya ya. Ini baru 9 udah keluar. Ini tadi 3. Aquarius tadi 2 kalau nggak salah ya. 3 juga ya. Pisces, zodiak elemen air yang ketiga. Biasanya yang ketiga memang lebih solid ya. Seperti Cancer, itu adalah zodiak elemen air yang cepat berubah, cepat moody, cepat sakit hati, cepat mendendam ya. Tapi di sisi yang lain, kebaikannya, dia adalah ibu segala zodiak. Dia mengerti apa yang dilakukan, mengayomi, melindungi apa yang dimiliki, mengejar dengan sangat gigih apa yang dicita-citakannya. Itu adalah Cancer. Biasanya lembut dan baik hati, asal nggak dicubit ya.
Kamu tahu kan kalau Cancer capitnya tuh besar. Kalau kalian sakiti, nyapitnya juga sakit. Kalau Pisces itu adalah elemen air yang paling solid, paling tenang, tapi ambisinya tinggi. Bisa melebihi elemen-elemen api seperti Aries, Leo, dan Sagittarius ya. Pisces ambisinya cukup tinggi atau bisa dibilang tinggi banget. Di lain itu, kebaikan-kebaikannya biasanya dia setia kawan. Sama kawan aja setia, apalagi sama istri, sama suami ya. Setia banget. Mempunyai daya ingat yang kuat, yang tajam banget. Ada beberapa Pisces yang bilang, "Mbah, aku pelupa, Mbah." Nah, itu karena kalian banyak mikirin duit dan utang ya. Jadi kalau Pisces fokus, dia akan ingat bahkan detail-detail teman SMP, SD, bahkan TK masih ada yang diingatnya. Itu adalah Pisces. Ya, pengecualian ada ya. Mungkin kalian yang Pisces yang daya ingatnya lemah karena memang banyak pikiran gitu ya. Atau Scorpio yang bilang, "Aku nggak cemburuan, Mbah." Itu karena kalian udah mengalami banyak tempaan hidup. Atau sisi spiritual kalian udah naik gitu ya, sehingga kalian udah nggak, egonya udah nggak ada. Cemburu itu kan karena ego ya, karena dia merasa nggak dicintai, merasa diduakan. Itu ego yang tinggi, biasanya dimiliki oleh zodiak-zodiak elemen api dan tanah. Egonya tinggi ya. Kita lanjutkan ke zodiak berikutnya yang akan dapat rezeki nomplok. Cepet banget kan, baru keempat udah muncul. Dia adalah Virgo. Bukan Virgon ya, Virgon kan yang ketangkep narkoba ya. Ini Virgo. Virgo adalah zodiak elemen tanah yang kedua. Dia tenang-tenang menghanyutkan, pendiam, biasanya ramah, penyayang, pengasih, lembut. Tapi jangan salah ya, kalau Virgo udah maskulin, dia maskulin banget ya, yang berewokan, badannya keker. Itu kalau Virgo udah sisi maskulinnya keluar, dia maskulin banget. Tapi yang lain Virgo rata-rata berhati lembut ya. Berkeinginan tinggi, suka kebersihan, kemudian suka keteraturan, tahu apa yang dikerjakan. Kemudian Virgo selalu menempatkan target yang tinggi terhadap dirinya sendiri, bahkan kadang tinggi banget sampai orang-orang di sekitarnya heran-heran, bisakah kamu mencapai itu gitu ya. Tapi bagi Virgo nggak ada yang nggak mungkin. Seperti zodiak elemen tanah yang lainnya, kepercayaan dirinya tinggi banget. Karena ya sifat-sifat karakter tanah tahu kan, ada yang keras, ada yang lembek, kuat. Dia bisa menyesuaikan dengan keadaan. Lebih tepatnya pandai menempatkan diri, tahu apa yang dikerjakan. Kita lanjut ke zodiak yang berikutnya, langsung muncul. Dia adalah Cancer. Barusan diomongin ya, ibu zodiak yang satu ini ternyata muncul, nongol di zodiak yang kelima yang bakal dapat rezeki nomplok di bulan September. Cancer adalah zodiak yang tough. Tadi udah sering beberapa saya sebut ya, jadi ini sedikit saja. Dia tangguh, gigih banget memperjuangkan sesuatu, pencemburu kelas berat. Tapi nggak dinyatakan seperti Scorpio. Dia diam-diam cemburunya, nggak serta-merta membalas karena belas kasihannya cukup tinggi. Kecuali kalau kalian keterlaluan, kalian akan dicapit dari belakang. Itu Cancer ya. Dan nyapitnya, Mbah nyapit tuh apa? Itu loh ya. Apa tuh namanya, capitnya yang tinggi, yang kuat banget. Itu memang akan sangat menyakitkan kalau kalian berurusan dengan Cancer. Hati-hati, balas dendamnya bisa 1000 kali lipat ya. Kita lanjutkan untuk Sio. Sebelum kita lanjutkan untuk Sio, apa sih beda Sio dan zodiak sebenarnya? Terus akurat mana sih Mbah kalau baca Sio sama zodiak? Ada yang bertanya begitu ya. Zodiak itu dihitung dari bulan dan tanggal lahir yang terkait dengan planet-planet, yang notabene planet itu bintang ya. Jadi makanya selain disebut zodiak,
sering disebut bintang. Bintangmu apa? Aquarius, bintangmu Gemini, bintangmu Pisces, bintangmu Virgo, bintangmu Cancer gitu ya. Terus akurat mana dibandingkan sio? Kalau apple to apple, zodiak dan sio dilihat dari tahun lahir dan bulan lahir. Jadi rata-rata sih tahun lahir, kecuali kalian yang lahir di bulan Januari dan Februari, karena harus dilihat tanggalnya berapa. Kalian lahir setelah Imlek atau sebelum Imlek. Kalau sebelum Imlek berarti kalian masuk tahun berikutnya. Misalnya kalian lahir tahun 81. Kalau 81 awal banget, kalian masih masuk sio kera tahun 80 kayak gitu ya. Terus akurat mana? Kalau dibandingkan itu akuratan zodiak. Zodiak lebih ke karakter. Tetapi kalau udah masuk ke elemen, zodiak hanya punya 4 elemen. Sedangkan sio punya 5 elemen dan semua sio bisa berelemen beda. Kalau zodiak kan pasti nih ya, zodiak Aries pasti elemen api, Leo pasti elemen api, Sagittarius pasti elemen api, elemen tanah Taurus, Virgo, Capricorn udah pasti, elemen udara Gemini, Libra, Aquarius pasti, nggak ada perubahan. Begitu juga air, Cancer, Scorpio, Pisces udah pasti itu. Kalau Cancer ya pasti elemen air. Scorpio pasti elemen air. Beda dengan sio yang mempunyai 5 elemen. Sio baby bisa sio baby logam, sio baby air, sio baby tanah, sio baby api, sio baby bumi. Nah, kalau udah masuk ke elemen, akurasinya lebih bagusan ke sio, karena sio detail banget akurasinya. Jadi kalau masalah pekerjaan dan karir, saya lebih cenderung masuk ke sio, itu akan lebih akurat. Kalian elemen apa gitu ya? Elemen sio ular elemen kayu, beda banget dengan sio ular elemen api. Sio ular sering dibilang yang ceplas-ceplos, kata-katanya sedikit ketus. Tapi kalau kalian sio ular elemen air, dia lebih lembut ya. Beda dengan sio ular elemen api yang kata-katanya menyakitkan ya, walaupun dia sebenarnya nggak sengaja atau terus terang aja. Dia ngomong apa adanya, tapi kadang-kadang karena di situasi yang berbeda, di lingkungan banyak orang, si ular sering lupa mengatakan itu harus direm atau digas ya. Dan itu yang membedakan antara si ular. Elemen logam itu lahir yang tahun lahirnya 0 dan 1. Kemudian 2 dan 3 itu elemen air. 0, 1 elemen logam, ya 2 dan 3 elemen air. Kemudian yang angka lahirnya 3 dan 4 itu elemen kayu. Tar kita ulang dulu. 0 dan 1 itu elemen logam. 2 dan 3 akhiran tahun kalian 2 dan 3 itu elemen air. 4 dan 5 itu elemen kayu. Kayak yang tahun ini nih 2024 naga kayu. 2025 nanti 4 dan 5 ya, itu masih elemen kayu, yaitu ular kayu. Kemudian 6 dan 7 itu elemen api. Kemudian 8 dan 9, akhir tahun 8 dan 9 itu adalah elemen bumi atau elemen tanah. Jadi kalian mesti tanya, atau kalau mau baca sendiri peruntukannya apa. Kalau cuman baca karakter dan jodoh cukup dengan zodiak. Tapi kalau untuk udah karir, pekerjaan, lebih akurat kalau kalian tahu kalian sio apa, elemen apa ya. Gitu ya. Ada yang bertanya, semoga dia nonton ya. Kita lanjutkan. Mbak, udah terlalu lama sionya, nunggunya udah capek. Sekali lagi ada di tabel di kolom komunitas saya ya, tentang elemen-elemen ya. Pokoknya kalau kalian lahir di tahun yang angka tahunnya 0 dan 1, itu adalah elemen logam. Kemudian 2 dan 3
elemen air. 4 dan 5 elemen kayu. 6 dan 7 elemen api. 8 dan 9 itu pasti elemen bumi. Itu makanya kalau kalian lahir tahun 2000 pasti elemen logam. Logamnya logam mulia karena itu 60 tahun sekali akan muncul logam mulia. Makanya tahun 2000 itu adalah tahun naga emas. Oke, kita lanjutkan. 1, 2, 3, 4 Sio yang bakal dapat rezeki nomplok. Dia adalah Sio baby. Kalau di kartu tarot dia Aquarius, di Sio adalah Sio baby. Kita lanjutkan. Langsung gas. Waduh, muncul langsung 2 ya. Luar biasa ya. Sio ayam dan Sio naga. Kita buka untuk Sio yang berikutnya yang bakal dapat rezeki nomplok. Sio yang bakal dapat rezeki nomplok di bulan September, dia adalah Sio kuda. Luar biasa ya. Untuk karakter Sio kalian cukup klik karakter Sio Toto Tarot Reader, nanti akan muncul ya. Situ akan muncul karakter-karakter kalian kalau kalian ingin tahu ya. Sio kuda itu yang lahir tahun 78, 90, kemudian 2012 ya. Kalau Sio baby yang lahir tahun 71, 83, 95 itu Sio baby. Sio naga tadi ya 2000, terus 2012, 2024 itu Sio naga. Pokoknya tambah 12 kurang 12 ya. Kita lanjut ke Sio yang kelima. Dia adalah Sio kera yang bakal dapat rezeki nomplok di bulan September. Selamat untuk kalian para Sio. Pergunakan ini untuk afirmasi, membangun motivasi bagi kalian yang loyo, yang udah di atas angin. Jadikan kekuatan untuk menambah intensitas rezeki kalian, menambah tinggi taraf hidup kalian dengan kekuatan pikiran kalian. Jangan lupa klaim energi positifnya ya. Semoga kalian semua selalu beruntung dan berlimpah rezeki. Salam sahabat Tutu.